Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Garut tahun 2024 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, pengamat, coach, dan coaching. Perkenalkan, nama saya Dania Ekawati dari SMKN Negeri 4 Garut. Saya Reni Nurhayati dari SMPN 1 Karangkowitan. Saya Siti Kami Aprianti dari SMP Daya Muda Banyuwangi. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Reni. Selamat siang Ibu. Ya begini Bu, pada hari ini saya sebagai observer pengamat akan mengamati hasil coaching Ibu. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, ada pun beberapa rubrik yang harus Ibu perhatikan ya. Yang pertama, apakah coaching Ibu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian yang kedua, apakah coach pertanyaan berbobotnya sudah baik atau belum? Yang ketiga, apakah coach merespon baik pertanyaan yang disampaikan dari si coach tersebut. Kemudian jangan lupa juga ada prinsip yang harus diperhatikan ya Bu. Yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi Ibu. Mungkin itu Ibu yang harus diperhatikan dalam rubrik tersebut ya. Beberapa pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching yang akan dilakukan pada hari ini? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, di mana seorang coach akan mendengarkan dengan seksama apa yang diungkapkan oleh coach. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, yaitu pertanyaan berbobot yang akan menjadi pemantik seorang coach mengeluarkan permasalahannya dan bagaimana ia menggapai solusinya, serta mendengarkan dengan rasa kita berempati dan ikut merasakan apa yang terjadi pada coach, serta bagaimana alur tirta itu terlaksana dengan baik. Ya baik Bu, ada beberapa kompetensi yang barusan Ibu sebutkan ya. Di sini mungkin ada kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam coaching ini. Kompetensi spesifik yang akan dikembangkan dari beberapa kompetensi tadi yaitu saya ingin lebih menekankan kepada mendengarkan dengan rasa. Bagaimana kita ikut merasakan apa yang terjadi pada coach, kita berempati, bersimpati dan tidak melakukan justifikasi terhadap dirinya dan permasalahan dalam yang ia hadapi dalam hidupnya. Baik Bu, bagus sekali ya Bu kompetensinya. Ada pertanyaan selanjutnya nih Bu, indikator apa yang akan Ibu capai yang sesuai dengan tujuan yang Ibu lakukan pada coaching? Indikator utama dalam pelaksanaan coaching yaitu sesuai dengan prinsip coaching sendiri, yaitu konsultasi antara coach dan coach, yaitu bagaimana kita mendapatkan solusi dari permasalahannya dan bagaimana seorang coach melaksanakan solusi yang diambil dan berkomitmen agar permasalahannya bisa terselesaikan tanpa berlarut-larut. Iya baik Bu, mungkin itu pertanyaannya sudah selesai. Silakan Ibu untuk melakukan coaching bersama rekan Ibu Fitri. Silakan Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat sore Bu Fitri. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Reni. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Reni? Alhamdulillah saya pun baik. Saya dengar-dengar Ibu Fitri ada sebuah permasalahan yang ingin kita sharingkan di sore hari ini. Apa itu kira-kira? Iya Bu, saya ingin diskusi mengenai permasalahan saya selama pembelajaran saya ya, khususnya di mata pelajaran IPA. Jadi kalau misalnya saya belajar itu pasti ada beberapa anak yang kurang antusias dan kurang fokus ketika pembelajaran. Minat anak belajar yang rendah, kemudian motivasi mereka mungkinnya. Kira-kira dari permasalahan itu apa yang Bu Titi inginkan dari sharing kita tadi, tujuan utamanya? Kalau untuk tujuan sharing kali ini mungkin saya ingin mendapatkan solusi ya Bu ya, solusi dari permasalahan yang saya alami terkait siswa yang tadi
yang kurang fokus dan kurang antusias selama pembelajaran IPA saya selama di kelas mungkin ya Bu ya, terutama di kelas. Ingin mendapatkan solusi terhadap siswa yang kurang fokus dan kurang minat. Kira-kira kalau solusi itu tercapai harapannya seperti apa? Harapannya mungkin pembelajaran saya jadi lebih menyenangkan mungkin ya Bu ya, terus anak-anak juga lebih belajarnya tuh jadi belajarnya lebih bermakna gitu ya Bu ya, terus jadi termotivasi lagi untuk belajar materi-materi IPA yang lain gitu. Jadi kita sudah tahu masalahnya, kita tahu harapannya. Nah, dalam permasalahan kita harus perlu mengidentifikasi mengapa hal itu bisa terjadi. Kira-kira dari pengamatan Ibu Fikri selama ini, apa yang menyebabkan minat anak belajarnya rendah seperti itu? Kalau misalnya yang saya lihat ya Bu ya, kalau untuk model dan metode pembelajaran saya itu sudah mencoba untuk merubah gitu ya Bu ya, ke model-model yang terbaru gitu ya. Untuk metode pembelajarannya pun juga saya sudah sedikit mengurangi ceramah gitu, terus belajarnya tuh lebih banyak ke anak-anaknya gitu ya, yang jadi pusatnya itu, jadi seperti diskusi atau misalnya praktikum gitu ya, praktikum yang dilakukan langsung oleh anak-anak gitu. Jadi anak-anak itu langsung terjun gitu belajarnya sendiri gitu. Tetapi setelah melakukan beberapa cara tersebut, tetap saja masih ada beberapa 3 atau 4 orang lah Bu ya, kalau misalnya saya hitung itu yang kurang fokus dan kurang antusias ketika pembelajaran. Jadi tadi model dan pembelajaran sudah dilaksanakan. Kemudian tadi student center ya, akan berfokus pada siswa juga sudah. Tetapi masih tetap saja ada yang 3-4 orang anak yang minat belajarnya masih rendah. Ibu kan tadi sudah model sudah, kemudian metode sudah, student center juga sudah. Kira-kira apa yang menjadikan mereka seperti itu dengan upaya yang sudah Ibu lakukan? Ya, kalau misalnya selama ini ya yang saya lakukan mengubah model dan metode pembelajaran, mungkin ada ya kenaikan, tapi tidak signifikan gitu ya Bu ya. Jadi masih saja yang anak-anak tersebut itu masih kurang fokus dan kurang antusias. Dan saya mencoba kemarin itu bertanya kepada anak-anak gitu ya. Jadi di sela-sela pembelajaran saya mendekati anak tersebut ya, saya menanyakan kenapa alasannya kurang fokus dan kurang semangat gitu ketika pembelajaran saya gitu. Dan ternyata anak tersebut berpendapat katanya memang kurang semangat karena alasannya belum makan gitu ya Bu ya. Terus ada yang alasannya memang di rumahnya itu tidak ada yang memperhatikan dia untuk belajar gitu Bu. Jadi ketika ke sekolah tuh ya yang dibawanya tuh hanya jadi cuma tasnya saja gitu ya. Jadi cuma ingin ke sekolah saja gitu, tanpa ingin belajar di sekolah gitu. Jadi cuma disuruh saja saya sekolah, saya berangkat gitu. Kalau di sekolahnya mah enggak. Jadi belajarnya itu masih kurang gitu. Jadi kurang perhatian kalau menurut saya gitu. Dari identifikasi tadi saya menangkap beberapa poin. Yang pertama model dan metode pembelajaran. Kemudian ada pendekatannya, pendekatan di mana anak itu memiliki latar belakang gitu ya. Yang latar belakang ada belum makan dan lain sebagainya. Kemudian ada yang lainnya. Kalau dari yang saya alami, mungkin saya untuk sementara ini baru melakukan hal-hal tersebut ya Bu ya. Jadi pendekatan ke anak-anak gitu ya, tapi belum semuanya gitu ya, tapi baru secara mencoba-coba gitu ya Bu ya. Tapi saya lihat ada kemajuan gitu ya Bu. Jadi saya tahu latar belakang kenapa anak ini kurang fokus dan kurang antusias juga dalam pembelajaran gitu. Ternyata memang anak ini kalau di yang saya pelajari gitu ya Bu, setiap manusia itu kan pasti harus terpenuhi ya 5 kebutuhan dasarnya. Nah, ternyata memang anak ini ada beberapa yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, makanya dia jadi kurang fokus, jadi kurang antusias dalam belajar. Kira-kira terkait dengan identifikasi masalah tadi, Ibu Fitri memiliki potensi tidak untuk menyelesaikannya? Misal Ibu Fitri memang udah dekat nih, bisa cuma belum maksimal. Atau misalnya metode dekat kita juga punya potensi,
gitu ya Bu ya. Jadi kalau dalam pembelajaran juga kan ada di pelajari ya bagaimana psikologi pendidikan terutama terhadap anak didik gitu atau peserta didik gitu ya. Mungkin itu yang harus saya gali kembali mungkin ya Bu ya untuk psikologi pendidikan terhadap anak. Ya berarti dari tadi identifikasi ada metode, kemudian model, kemudian ada pendekatan, begitu juga memahami psikologi anak. Berarti kita harus ada tindakan lanjut atau follow up dari permasalahan tadi. Kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan terkait 3 hal tadi yang akan dilaksanakan nanti? Kalau untuk rencananya mungkin untuk mengatasi masalah yang saya alami, yang pertama mungkin yang sudah saya lakukan sementara ini pendekatan mungkin ya Bu ya, lebih ke pendekatan. Jadi saya harus lebih intens mungkin ya mendekati anak-anak yang tadi kurang fokus dan kurang antusias dalam pembelajaran. Jadi saya lebih mengetahui latar belakang mereka gitu ya, selain dengan tadi misalnya yang kurang belum sarapan atau misalnya kurang perhatian, mungkin ada dari anak-anak yang lain yang latar belakangnya beda mungkin seperti itu. Kalau terkait model dan metode apa yang akan dilakukan? Untuk model dan metode mungkin saya akan mencoba untuk merubah sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar anak mungkin ya Bu ya. Jadi untuk modelnya nanti saya sesuaikan dengan materi yang saya berikan, terus gaya belajar anaknya juga gitu seperti itu. Ya, permasalahannya sudah, kita identifikasi, rencananya juga sudah ya. Kira-kira dari rencana tadi kapan Ibu Fitri akan melaksanakannya? Untuk rencananya mungkin dalam waktu dekat ini mungkin ya Bu ya. Jadi setelah saya diskusi mungkin ya tadi, jadi saya juga ada kebayang gitu ya. Jadi rencananya untuk solusi untuk permasalahan ini, solusinya saya sudah dapatkan dari diskusi kali ini. Jadi nanti mungkin hari Rabu atau hari Kamis mungkin ya Bu ya, saya akan melakukan apa yang sudah saya diskusikan ini langsung ke murid-murid saya. Apakah Bu Fitri berkomitmen dalam kuat untuk melaksanakannya? Ini kan baru rencana ya, harus ada komitmen juga. Ya pasti harus ya Bu ya untuk merubah yang menjadi lebih baik ya. Dan kita harus komitmen bahwasanya permasalahan, solusi dan komitmen itu harus terlihat dari diri sendiri. Alhamdulillah Bu Fitri sudah tahu masalahnya, tahu rencananya yang akan dilakukan, berkomitmen untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan sesi sharing kita ini memberikan kemajuan bagi minat belajarnya, menyelesaikan permasalahan tadi. Dan nanti kita evaluasi lagi minggu depan, kita akan bertemu lagi apakah pelaksanaannya sudah sesuai dan efektif atau tidak. Mungkin demikian sesi coaching kita kali ini, dan bertemu lagi minggu depan. Selamat sore. Ya, selamat sore Bu Reni, terima kasih. Bu Reni, tadi saya sudah memperhatikan hasil coaching Ibu bersama Bu Fitri. Alhamdulillah ya, Ibu berjalan dengan baik, lancar, mulai dari awal pembicaraan sampai akhir. Adapun beberapa pertanyaan yang saya mau sampaikan, saya sebagai observer pengamat Ibu, apakah Ibu sudah melakukan coaching yang sudah Ibu lakukan coaching hari ini? Alhamdulillah coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Tadi indikator coaching yang ingin kita capai di awal adalah menemukan solusi dan bagaimana komitmen dari solusi itu dilaksanakan. Alhamdulillah Bu Fitri sudah menemukan solusinya, kemudian berkomitmen untuk melaksanakannya. Kami melaksanakan coaching dengan alur tirta, yaitu bagaimana menemukan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab untuk melaksanakannya. Semuanya sudah berjalan, tapi mungkin ada beberapa hal yang masih belum maksimal. Iya, beberapa hal Ibu tadi sudah lakukan hasil coaching yang saya perhatikan, memang betul ada beberapa pertanyaan yang berbobot. Jadi Ibu terus menggali pertanyaan dari coaching sehingga Ibu si coachingnya mendapatkan solusi yang Ibu lontarkan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Bu Fitri yang mempunyai permasalahannya sudah selesai ya, dia udah punya solusinya masalah yang dihadapinya. Adapun pertanyaan yang saya mau sampaikan pada Ibu, kompetensi apa yang tadi Ibu kembangkan dari hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Tadi sesudah dilaksanakan beberapa kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot,
kemudian mendengarkan dengan rasa dan alur tirta. Yang ingin saya lebih kembangkan mungkin dari segi alur tirtanya tadi ya, karena beberapa pertanyaan kurang fokus, kemudian juga masih agak kesana kemari, dan mendengarkan dengan rasanya mungkin masih agak kurang. Itu mungkin alur tirta yang perlu ditambahkan lagi dan mendengarkan dengan rasa. Iya Ibu, itu mungkin pertanyaan yang saya sampaikan pada Ibu ya. Mudah-mudahan coaching selanjutnya kita bisa melakukannya dengan baik ya Bu. Apapun tadi kekurangannya bisa kita perbaiki. Hasil observasi saya mungkin sekian ya Ibu. Terima kasih Ibu, selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum Bu Dania. Waalaikumsalam Bu Fitri. Ya, bagaimana kabarnya Bu Dania? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Bu Dania katanya hari ini akan mengadakan coaching. Iya betul Bu, akan mengadakan coaching dengan Bu Reni. Oke. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, mungkin di sini saya akan melakukan percakapan terkait rubrik penilaian ya Bu ya. Di sini saya ingin menanyakan nanti apakah percakapan Ibu nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Terus yang kedua mungkin bagaimana cara Ibu mengajukan pertanyaan berbobot kepada Bu Reni sebagai coach. Terus bagaimana juga Bu Reni sebagai coach menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya mungkin ya. Terus adapun yang harus diperhatikan prinsip coaching diantaranya ada 3 ya Bu ya. Yang pertama ada kemitraan, terus ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi ya Bu ya. Nah di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Pertanyaan pertama mungkin terkait kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan ya dalam percakapan atau dalam sesi coaching hari ini. Kompetensi yang saya akan kembangkan dalam coaching hari ini yang pertama tentang bagaimana bobot pertanyaan ya Bu. Saya akan melakukan bobot pertanyaan pada coaching, kemudian kehadiran penuh di mana saya akan fokus ya, tidak ada gangguan dari yang lain. Kemudian saya juga akan mendengarkan dengan baik ya, mendengarkan coaching dalam bercerita permasalahannya, dan juga saya akan mendengarkan dengan rasa begitu simpati terhadap coaching tersebut. Oke, berarti ada 4 kompetensi ya yang akan Ibu kembangkan di percakapan coaching kali ini. Nah, kira-kira dari keempat coaching tersebut yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik yang mana? Yang saya akan kembangkan mungkin 2 kompetensi ya Bu. Yang pertama mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya akan berusaha menggali pertanyaan dengan baik sehingga coaching bisa menerima atau mendapatkan solusi dengan baik. Dan juga yang kedua, kompetensi yang kedua itu mendengarkan ya Bu, mendengarkan dengan baik, fokus terhadap permasalahan coaching yang disampaikan. Baik, berarti ada 2 kompetensi spesifik yang akan dikembangkan ya Bu ya. Yang pertama tadi pertanyaan berbobot ya, mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif ya Bu ya. Nah, mungkin mudah-mudahan kompetensi tersebut bisa terlaksana ya Bu ya. Nah, yang pertanyaan yang terakhir Bu, kira-kira indikator apa yang akan Ibu capai selama pelaksanaan coaching nanti? Yang ingin saya capai terutama solusi ya, sudah otomatis pasti solusi yang saya ingin capai itu yang saya ingin capai dari solusi yang dari permasalahan yang saya hadapi. Itu solusi aja ya. Solusi, oke, berarti ingin mencarikan solusinya Bang ya. Nah, itu saja mungkin Bu pertanyaannya. Silakan Ibu lakukan coaching dengan baik. Selamat melakukan coaching dengan baik. Ya. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bu Dania. Selamat sore Bu Reni. Selamat sore Ibu. Iya, apa kabar Bu Reni? Saya alhamdulillah baik, tetapi saat ini saya ada kegalauan. Ibu galau apa Bu? Apa keresahan Ibu? Oh, saya itu suka galau di kelas. Murid-murid itu tidak suka mendengarkan apa yang saya perintahkan. Kemudian kadang mereka yang mundur, berjalan-jalan di kelas. Intinya kelasnya tidak kondusif dan anak-anak tidak mengikuti tata krama yang baik. Apa penyebab mereka tidak bisa menurut
tidak kondusif dan mereka tidak bertata krama di kelas. Nah, kalau yang saya tangkap ya, mungkin saya sebagai guru, saya juga menyadari bahwa saya kurang wibawa mungkin. Apalagi saya seorang wanita di mana tingkat mereka takut atau sebenarnya mungkin kurang dibandingkan dengan guru pria. Nah, kemudian saya juga hanya sosok guru biasa, jadi tidak seperti orang lain yang memiliki prestasi yang bagus atau super power di sekolah di mana mereka bisa mengagumi. Dan yang ketiga mungkin saya kurang pendekatan. Jadi selama ini saya cenderung hanya mengajarkan materi pelajaran saja tanpa melihat apa yang terjadi pada anak, bagaimana mereka malas itu karena apa, dan seperti itu, Bu. Iya, Ibu tadi sudah menyebutkan ya penyebabnya dari tadi itu. Apa yang akan Ibu tingkatkan supaya Ibu lebih dibawa lagi di depan anak-anak? Ya, mungkin yang akan saya tingkatkan yaitu saya akan lebih dari bawah, saya akan mengurangi senyum ya, karena katanya saya terlalu banyak senyum, kemudian saya terlalu baik katanya, kemudian nanti lebih tegas dan bisa memberikan aura yang mengontrol siswa gitu kan. Kemudian saya untuk terkait saya yang guru biasa, mungkin saya akan sedikit bercerita tentang prestasi saya, walaupun bukan apa-apa, tapi saya yakin sebagai guru kita pasti lebih dari siswa karena kita memiliki pengalaman dan pendidikan yang lebih tinggi daripada mereka. Saya akan bercerita tentang prestasi saya, siapa tahu hal itu bisa menunjukkan bagaimana posisi saya, mereka lebih segan, lebih menghormati, mengagumi, dan menjadikan saya sebagai panutan. Iya, apakah yang misalnya Ibu tadi sebutkan prestasi Ibu tadi, Ibu yakin anak tersebut akan berubah seperti karakternya, tata kramanya setelah Ibu menyebutkan prestasi-prestasi Ibu? Ibu ada tambahannya, tadi kan saya ada kurang pendekatan, jadi tadi selain prestasi saya akan melakukan pendekatan secara personal. Tapi kalau ditanya apakah akan berhasil atau tidak, kalau untuk poin yang pertama misalnya tadi kurang berwibawa, saya akan lebih berwibawa, maksudnya saya rasa itu mungkin akan berhasil atau akan meningkatkan. Kemudian tadi untuk pendekatan saya rasa juga akan ada peningkatan. Tapi kalau untuk masalah prestasi saya tidak bisa menjamin ya, karena itu belum dicoba. Mungkin pada saat ini saya akan mencoba lebih dahulu, apakah berhasil atau tidaknya kita lihat nanti. Ya baik Bu, situasi apa yang Ibu harapkan supaya anak-anak kondusif di kelas? Situasi yang saya harapkan sebagai tujuan utama sharing kita mungkin saya ingin murid itu memiliki tingkat kepatuhan yang baik dan kelas yang kondusif. Ya, jadi Ibu berbicara dengan saya ya, Ibu ngobrol tentang permasalahan ini. Sebenarnya tujuan Ibu apa? Ya, saya ingin merubah kondisi tadi, anak-anak patuh terhadap guru, kemudian situasi kelas juga kondusif, dan bagaimana mereka memiliki attitude atau tata krama yang baik mungkin Bu ya, karena kalau pintar itu bisa berjalan, bisa kita raih, tapi yang paling utama adalah tata krama dan attitude, di mana guru itu saya merasa saya tidak dihargai gitu kan, tidak dipatuhi. Saya ingin hal itu bisa terselesaikan. Dari yang Ibu tadi ceritakan udah diidentifikasi ya permasalahannya, Ibu ingin mendapatkan solusinya. Ada rencana Ibu ke depannya supaya permasalahan Ibu tersebut memiliki solusi? Oh iya, rencananya yang seperti tadi, seperti saya mengurangi senyum, bersikap tegas, kemudian tadi menceritakan prestasi yang saya punya untuk menimbulkan kekaguman dan rasa hormat. Bukan maksudnya kita ingin dihormati, tapi juga kita kan perlu menjaga tata krama ya. Yang ketiga adalah kalau kata saya akan lebih bertanya kepada mereka, kita hangi di WA atau kita lebih dekat untuk mengetahui latar belakang.
Iya, bagus sekali ya Ibu rencana Ibu tersebut. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu. Kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Saya melaksanakannya besok mungkin ya. Ya besok karena saya besok ke sekolah, saya akan melaksanakannya. Kemudian kita lihat perkembangannya dan saya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan rencana itu. Ya, mudah-mudahan rencananya berjalan dengan baik ya Bu. Komitmen apa yang akan Ibu lakukan dari rencana tersebut? Komitmen saya adalah saya memahami bahwa saya ada masalah yang tidak kita selesaikan, kemudian saya berusaha mencari solusinya seperti tadi, dan saya berusaha melaksanakannya dengan semaksimal mungkin dan secepat mungkin. Apakah Ibu butuh dukungan dari rencana tersebut? Dukungan mungkin saya membutuhkan dukungan dari rekan sejawat, karena jika kondisi kanan kiri kelas tidak kondusif biasanya itu juga pengaruh kepada kita, dan bagaimana kita juga menceritakan figur-figur guru itu dengan baik. Misalnya saya kan suka menceritakan si bapak ini seperti ini, hati-hati ya takut. Mungkin guru yang lain juga perlu menceritakan figur saya dan figur guru-guru yang lain agar anak-anak memiliki tata krama yang baik terhadap gurunya, siapapun itu, bukan hanya saya. Iya, ya dukungan perlu sekali ya Bu untuk menjalankan rencana Ibu dengan baik. Setelah Ibu bercerita dengan saya, apakah Ibu sudah merasa baik atau keresahan Ibu sudah hilang? Saya mungkin merasa lebih baik, bisa sharing secara lebih terbuka. Ibu juga bisa tadi memberikan solusi ya, memberikan solusi bagaimana menyelesaikannya. Saya merasa lega, mudah-mudahan ini baru beberapa tahap pertama mungkin nanti kita laksanakan, dan semoga nanti saya bisa sharing kembali untuk follow up. Iya, syukurlah Ibu kalau Ibu sekarang sudah merasa tenang, sudah merasa lega ya. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Iya. Ya, mungkin sharing sudah selesai ya Ibu. Semoga kita sebagai guru menjadi guru yang lebih baik lagi dan bisa menjalankan tugas dengan baik. Ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih saya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik Ibu, tadi saya sudah menyaksikan bagaimana Ibu melakukan percakapan coaching dengan Ibu Reni. Nah, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, yang tadi sudah Ibu lakukan pada saat pelaksanaan coaching, kira-kira indikatornya apakah sudah tercapai atau belum? Indikatornya sudah tercapai Bu, sudah sesuai dengan alur tirta. Mungkin ada sedikit kekurangan tadi, alur tirtanya tidak berurutan. Ketika saya menanyakan tujuan agak sedikit kurang gitu ya Bu. Harusnya tujuan itu saya tanyakan di awal, ternyata tidak tersampaikan di awal gitu. Nah, kira-kira kompetensi yang tadi Ibu inginkan apakah sudah tercapai atau belum? Kompetensinya sudah tercapai dari mulai saya mendengarkan, kemudian dari mulai mendengarkan sudah tercapai ya Bu, saya mendengarkan dengan baik. Tapi ada sedikit kekurangan mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang kurang berbobot ya Bu, dan saya akan memperbaikinya. Jadi pertanyaan terakhir mungkin ya Bu ya, dari kompetensi yang tadi Ibu akan kembangkan, kira-kira apa yang akan Ibu tingkatkan? Jadi kompetensi mana yang akan Ibu tingkatkan? Kompetensi yang saya akan tingkatkan mungkin dari alur tirta ya, alur tirtanya saya akan tingkatkan lebih berurut lagi. Oke, seperti itu. Ya, terima kasih ya Bu Dania. Iya, Setelah sama-sama. kita melakukan coaching, saya melakukan observasi terhadap Bu Dania. Mudah-mudahan nanti di pelaksanaan coaching untuk selanjutnya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Reni. Ibu dalam beberapa waktu ke depan akan melakukan coaching itu? Iya Bu. Mungkin di sini saya berlaku sebagai observer yang akan mengamati pelaksanaan coaching Ibu. Sebelumnya saya akan memberikan gambaran umum mengenai coaching. Yang pertama mungkin berkaitan dengan rubrik penilaian.
Jadi yang dimulai dalam coachingnya yang pertama adalah alur tirta, bagaimana pelaksanaan coaching berjalan runut dari awal sampai akhir, dari mulai tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab untuk melaksanakannya. Kemudian yang kedua, bagaimana ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Dan yang ketiga adalah bagaimana ibu saling merespon dengan baik antara coach dan coach. Nah, itu untuk rubrik penilaian. Kemudian ada beberapa prinsip coaching yang perlu dilaksanakan. Yang pertama adalah kemitraan, di mana posisi kita itu sama antara coach dan coach. Kemudian yang kedua adalah proses kreatif, bagaimana coaching berjalan dengan baik dan dengan kreatif dengan menggali permasalahan. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach. Nah, itu untuk prinsipnya. Yang kedua, mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Fitri. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam sesi kali ini? Dalam sesi coaching kali ini mungkin di sini saya akan mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama mungkin presence ya, kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi coaching tadi, bagian mana yang ingin lebih Ibu kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik mungkin ada 2 Bu. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, 2 kompetensi. Mudah-mudahan sesi coachingnya berjalan dengan baik. Nah, pasti dari sesi coaching itu ada tujuan yang ingin kita capai. Apa tujuan yang ingin Bu Fitri dan coach nanti ingin capai? Mungkin di sesi coaching ini indikator yang ingin saya capai itu menemukan solusi dari permasalahan mungkin ya Bu. Terus menemukan langkah-langkah yang ingin saya tuangkan dalam mengatasi suatu permasalahan. Ya, tadi mungkin Ibu sudah memahami dari awal bagaimana rubriknya, prinsip, kemudian kompetensi yang perlu dikembangkan, dan indikator yang ingin dicapai selama melaksanakan coaching. Semoga coachingnya menggapai hasil yang maksimal. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Dania. Waalaikumsalam Bu Fitri. Selamat sore. Sore Bu. Sekarang saya punya waktu ya Bu ya. Katanya Ibu kan mau bercerita dengan permasalahan Ibu yang Ibu hadapi sekarang. Ibu kira-kira dalam percakapan seperti ini, karena kita memiliki waktu yang terbatas ya Bu ya, kira-kira dalam percakapan ini Ibu menginginkan apa? Ya, sebelumnya terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berngobrol sama saya. Adapun di sini saya mau bercerita kepada Ibu tentang keresahan diri saya. Dan di sini saya keresahannya yaitu saya tidak bisa fokus mengajar dan tidak bisa mengatur waktu mengerjakan tugas-tugas, terutama di sini saya mengerjakan tugas-tugas CGP ya Bu, karena saya mengikuti CGP, jadi saya tidak bisa fokus dalam mengajar. Oke, jadi nah di sini tadi Ibu katakan tidak fokus dan tidak bisa mengatur waktu ya Bu ya. Nah kira-kira dalam coaching kali ini, dalam diskusi kali ini, apa yang ingin Ibu harapkan? Yang saya inginkan tentunya saya menginginkan solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Oke, berarti Ibu menginginkan diskusi ini yaitu solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, permasalahan yang Ibu hadapi itu tadi diantaranya adalah kurang fokus dan kurang bisa mengatur waktu. Ya, betul. Nah, kira-kira kenapa Ibu tidak bisa mengatur waktu dan tidak bisa fokus? Iya, karena tugasnya begitu banyak ya Bu dalam kegiatan CGP ini. Udah begitu ada beberapa pekerjaan yang harus saya lakukan dalam waktu bersamaan. Misalnya saya harus melakukan Zoom ketika saya mengajar. Nah, di situ saya tidak bisa fokus dalam mengajar dan tidak bisa mengatur waktunya. Bagaimana sih saya bisa Zoom? Padahal saya harus mengajar juga, begitu ya. Nah, jadi karena tugas yang banyak ya Bu ya, terus tadi ada pekerjaan juga. Nah, kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Strateginya saya membuat catatan ya.
membuat catatan mana sih pekerjaan yang benar-benar penting dan mana pekerjaan yang tidak begitu penting atau pekerjaan yang mendesak atau tidak mendesak. Dan jadi saya prioritaskan atau saya catatkan dulu pekerjaan-pekerjaan tersebut. Nah, jadi tadi Ibu sudah katakan dengan membuat catatan dan skala prioritas strategi yang Ibu lakukan. Nah, kira-kira dengan strategi itu apakah Ibu sudah menemukan titik dari permasalahan Ibu itu? Dari titik permasalahan sudah saya temukan, iya. Sudah ditemukan ya. Nah, jadi dari strategi dan Ibu sudah menemukan solusinya. Kira-kira rencana Ibu untuk mengurangi tadi kurang fokus dan kurang bisa mengatur waktu itu seperti apa? Oh ya, tadi saya kan membuat catatan Ibu. Dari catatan itu saya ingat-ingat nih mana yang betul-betul tugas yang penting ya. Dan saya akan prioritaskan dikerjakan lebih dahulu, dan saya akan melanjutkan pekerjaan yang memang tidak prioritas. Nah, saya dari ingat-ingat itu alhamdulillah saya bisa mengatur waktu dan bisa fokus ya. Berarti rencananya Ibu sudah ada ya Bu ya Ya, rencananya mungkin saya itu tadi membuat skema ya, membuat skema waktu, skema skala prioritas, skema waktunya tadi membuat jadwal skala prioritas. Skala prioritas. Jadi kira-kira kalau misalnya Ibu nilai ya Bu ya dari yang sudah Ibu lakukan ya, kalau misalnya yang sudah prioritas Ibu fokusnya itu 10 misalnya, atau misalnya sudah bisa mengatur waktunya itu 10, kira-kira Ibu ada di angka berapa nih untuk sekarang ini? Saya merasa belum 10 ya Bu. Belum 10. Sekitar angka 7,5 atau 8 karena saya belum bisa maksimal untuk melakukan tugas-tugas tersebut dengan baik begitu. Nah, Ibu tadi ada di angka 7,5 atau angka 8 ya. Nah, kira-kira untuk mencapai ke angka 10 tersebut, kira-kira apa yang Ibu lakukan? Yang saya lakukan dengan saya berniat ya membuat jadwal waktu dari mulai tidur sampai tidur lagi, dan saya akan beristirahat mungkin ya Bu, beristirahat lebih baik, kemudian saya terjaga fokus saya, kemudian saya akan lebih ya itu mungkin dari segi istirahatnya mungkin tidur mencukupi. Oke, ya. Berarti yang jadi fokus Ibu itu membuat jadwal harian dan istirahat yang cukup mungkin ya Bu ya. Nah, dari skala yang ingin Ibu lakukan tadi, ingin mencapai 10 dengan rencana yang demikian, kira-kira kapan Ibu akan melakukan untuk supaya rencana Ibu itu bisa Secepatnya Bu, hari ini. Oke ya. Jadi waktunya secepatnya. Nah, kira-kira komitmen apa yang bisa Saya Ibu lakukan lakukan ya? Komitmennya tadi membuat skala prioritas, saya berusaha dengan baik rencana yang saya lakukan itu. Oke, jadi skala prioritasnya yang diutamakan. Nah, kira-kira apakah Ibu memerlukan dukungan seperti apa yang Ibu perlukan? Tentunya Bu, dukungan sangat perlu. Dukungan keluarga, dukungan rekan sejawat, terutama saya berusaha berkomunikasi dengan suami di rumah ya, supaya mereka mendukung dengan kegiatan saya terutama CGP. Begitu juga dengan dukungan rekan sejawat, saya berkomunikasi dengan mereka bagaimana sih caranya supaya saya bisa fokus dalam mengajar. Ya, berarti yang Ibu butuhkan itu adalah dukungan ya dari keluarga dan rekan sejawat supaya apa yang Ibu kerjakan bisa seimbang gitu ya Bu ya, bisa tadi Ibu bisa fokus dan bisa juga mengatur waktu dengan baik. Nah, apakah Ibu dari pembicaraan atau diskusi ini, apakah Ibu sudah menemukan solusinya? Sudah Ibu, alhamdulillah saya sudah bercerita ya dengan Ibu, alhamdulillah keresahan saya berkurang. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, mungkin untuk kedepannya saya ingin melihat mungkin ya Bu ya sejauh mana yang sudah Ibu lakukan, apakah sudah mencapai angka yang tadi Ibu katakan di angka 10 tadi ya, apakah sudah mencapai angka tersebut. Nah, mungkin nanti di diskusi ke depan saya ingin sharing kembali dengan Ibu tentang rencana yang sudah Ibu lakukan. Ya, terima kasih Bu Fitri Ya, sudah sama-sama. mendengarkan keluh kesah saya, Sama-sama, Bu sudah Deni. meluangkan waktunya. Alhamdulillah saya sekarang sudah merasa tenang. Alhamdulillah. Setelah berbicara, setelah ngobrol, sharing sama Ibu. Terima kasih. Selamat sore Bu
Bu Fitri. Selamat sore Bu Reni. Alhamdulillah tadi saya sudah menyaksikan coaching yang Ibu lakukan. Semuanya terlihat bagus ya, baik. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait coaching yang telah dilakukan. Yang pertama mungkin berkaitan dengan indikator tujuan dari coaching tersebut. Apakah sudah tercapai? Untuk indikatornya tadi karena saya ingin menemukan solusi dari suatu permasalahan, alhamdulillah sudah tercapai Bu. Tadi Bu Dania mengatakan bahwa dia sudah menemukan solusi dari permasalahan. Apa itu solusinya? Solusinya dia jadi bisa mengetahui strategi cara dia mengatur waktu dan mengurangi dan supaya dia menjadi fokus kembali dalam pekerjaan. Alhamdulillah tujuannya tercapai. Nah mungkin yang kedua apa yang Ibu lakukan tadi dari sisi coachingnya, rangkaiannya apakah sudah terlaksana? Menurut saya mungkin alur yang tadi itu sudah terlaksana Bu ya, dari alur letaknya ada tujuannya ada, terus identifikasinya juga ada, terus rencana aksinya juga ada, dan yang terakhir tanggung jawabnya juga ada. Alhamdulillah jika itu terlaksana. Kira-kira ada yang ingin Ibu kembangkan dari apa yang telah dilakukan tadi? Mungkin untuk yang akan saya kembangkan mungkin dari kompetensi yang tadi saya ingin dikembangkan ya Bu ya, terutama dalam pertanyaan berbobot ya. Jadi saya juga ingin melatih kembali untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas, yang berbobot. Terus juga saya ingin lebih memahami alur dari percakapan kita. Ya, mudah-mudahan yang sudah melaksanakan telah melakukan evaluasi terhadap coaching yang Ibu lakukan. Mudah-mudahan ketika kita coaching lagi nanti Ibu lebih baik lagi coachingnya, tujuannya tercapai. Mungkin demikian observasi yang kita lakukan sore ini. Sampai bertemu lagi lain waktu. Terima kasih Bu Reni.